Rizka Fitrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas, cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan penerimaan uang. Misalnya, perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain, bank, ataupun dana hibah. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Next, selanjutnya yaitu arti penting kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditujukan pada penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas dapat pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dampak jika uang kas tidak digunakan sudah tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika uang terlalu banyak di kas, maka akan menyebabkan uang menganggur. Oleh karena itu, penggunaan uang kas yang terencana dengan baik menjadi penting di samping pencairan sumber-sumber kas. Next, selanjutnya berikut pendapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang arti nilai penting kas atau yang berhubungan dengan kas, yakni Jeffrey Weston mengatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisiensi pengumpulan kas, dan sistem pembayaran. Selanjutnya, John Maynard mengatakan ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas, yaitu pertama, motif transaksi, kedua, motif spekulasi, ketiga, motif berjaga-jaga. Next, selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Berubahnya kas yang terjadi dalam suatu periode, maka berubah pula jumlah kas dari waktu ke waktu. Perusahaan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian, perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Perubahan ini terkadang menyebabkan terjadinya kekurangan uang kas sehingga perusahaan harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas, yaitu pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya apabila perusahaan melakukan penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit, bila secara tunai maka otomatis akan langsung berpengaruh terhadap kas. Sedangkan apabila secara kredit atau angsuran, maka perubahan ini akan terjadi untuk beberapa saat ke depan. Perubahan tentu akan menyebabkan uang kas bertambah. Kedua, adanya
pembelian barang dan jasa. Artinya perusahaan membeli sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lainnya, yang tentunya akan menyebabkan berkurangnya jumlah uang kas. Ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Ketujuh, adanya penerimaan dari pinjaman. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uang kas. Terdapat pula faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah uang, yaitu pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya disusun dan tidak dapat dipakai lagi. Ketiga, adanya pembedaan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, stok dividen. Keenam, adanya penilaian kembali, revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Terhadap semua transaksi yang tidak memengaruhi kas, maka perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pani Dwi Priyanti akan melanjutkan presentasinya. Sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada. Dengan demikian, untuk memilih salah satu atau lebih sumber yang ada, manajemen harus menetapkan kriteria tertentu, terutama yang berkaitan dengan utang ruginya menggunakan sumber penerimaan kas yang dipilih. Oleh karena itu, pihak manajemen, terutama seorang manajer keuangan, bertugas untuk mencari sumber kas agar kebutuhan kas segera terpenuhi. Berikut ini beberapa sumber kas yang dapat dipengaruhi di luar dari pinjaman yang disediakan kreditor, yaitu yang pertama, penjualan barang secara tunai, yang kedua, pembayaran piutang oleh pelanggan, yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap, yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas, yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek, yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang, yang ketujuh, penerimaan dari sewa, yang ke-8, penerimaan dana sumbangan, yang ke-9, pengembalian kelebihan pajak, yang ke-10, bentuk pengembalian lainnya. Semua penerimaan di atas jelas akan menambah jumlah uang kas perusahaan, sehingga perlu diintensikan pencarian kas dari sumber-sumber di atas, dan kebutuhan uang kas secara segera dapat dipengaruhi sesuai jadwal yang telah disusun. Yang penggunaan kas. Penggunaan kas, di samping sumber penerimaan kas, pihak manajemen juga harus menginventarisasi penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan kekurangannya uang kas perusahaan, yaitu yang pertama, pembelian barang secara tunai, yang kedua, pembayaran biaya seperti gaji dan upah, yang ketiga, pembayaran sewa, yang keempat, pembayaran asuransi, yang kelima, pembayaran pajak, yang keenam, pembayaran iklan atau promosi lainnya, yang ketujuh, pembayaran presokot, artinya perusahaan membayar sejumlah muka baik terhadap pembelian barang atau pengerjaan suatu perusahaan. Yang ke-8, pembayaran angsuran pinjaman, pokok atau ditambah bunga. Yang ke-9, pembelian surat
berharga jangka pendek atau wesel. Yang 10 pembelian surat berharga jangka panjang. Yang ke-11 penarikan kembali saham yang beredar. Yang ke-12 pengembalian kas oleh pemilik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasfi Syiduk Nurfaldin. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Syariah, kelas 4D. Di sini saya dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang yang pertama itu laporan sumber dan penggunaan kas, dan yang kedua itu ada surat-surat berharga jangka pendek. Baik, untuk laporan sumber dan penggunaan kas, agar manajemen lebih memahami kondisi kas perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka harus dibuatkan laporan sumber dan penggunaan kas. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui. Misalnya, dari mana saja uang kas diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apa saja uang kas tersebut. Biasanya laporan kas ini dibuat untuk satu periode tertentu. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk 1. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. 2. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. 3. Untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas, baik berupa sumber maupun penggunaan kas. 4. Untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. 5. Untuk mengetahui dan meramal kebutuhan di masa yang akan datang. 6. Sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. 7. Sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjamannya. Yang kedua itu ada surat-surat berharga jangka pendek. Pengertian surat berharga jangka pendek, kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapatan, karena itu kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama masa tidak terpakainya kas tersebut. Karena jangka waktu tidak dipakainya kas relatif pendek, maka investasinya juga dilakukan dalam bentuk atau dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek bisa dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat bank, atau surat-surat berharga, yaitu saham atau efek ekuitas, dan obligasi atau efek utang. Pengaturan akuntansi dan pelaporan investasi, obligasi, efek utang, dan saham efek ekuitas diatur dalam PSAK nomor 5. Menurut PSAK tersebut, perusahaan harus mengklasifikasikan investasi saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Yang efek ekuitas yang dibeli dan dimiliki sampai jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua itu ada diperdagangkan atau trading. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan ke dalam kelompok diperdagangkan. Investasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari laba dari perbedaan harga jangka pendek. Yang ketiga, tersedia untuk dijual, available for sale. Efek yang tidak diklasifikasikan ke dalam dua kelompok tersebut harus diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual. Jadi untuk kesimpulannya itu, kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas dan surat berharga mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengelolaan kas harus dilakukan secara baik. Artinya, jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan.
Penempatan dana perusahaan dalam surat berharga juga penting guna mendukung aktiva usaha sekaligus memperoleh penghasilan berupa bunga atau tujuan lainnya. Banyak jenis surat berharga yang dapat dipilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seorang manajer keuangan harus mampu menempatkan dana tersebut dengan pertimbangan yang tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.